Anak-anak yang terkasih, mari kita menyiapkan diri untuk mengikuti ibadat sabda hari ini, hari Rabu Abu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita membuka ibadat kita ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu Abu, hari memulai ziarah menuju Paskah. Kita menandai perjalanan ini dengan menandai dahi kita dengan abu. Menaruh abu di kepala dan berpuasa merupakan tanda bertobat dalam kitab suci. Orang berdosa mau mengungkapkan penyesalannya dan mohon belas kasih Tuhan. Ia mau bertobat, mau menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Bila kita ditandai dahi dengan abu pada permulaan masa Prapaskah ini, maka kita mengakui bahwa kita berdosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan bagi seluruh gereja, dan kita mau bertobat. Iman kita akan sabda Tuhan membawa kita menerjang maut menuju hidup yang kekal bersama Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami bertobat benar-benar kepadamu dan membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatanmu dalam masa Prapaskah yang hikmat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya agar sabda Tuhan menjadi pelita iman kita dan tongkat penuntun jalan hidup kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Hari Rabu tahun ini adalah hari berahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya di tengah pandemi yang tengah melanda dunia saat ini. Secara liturgis pada hari ini, umat Kristiani merayakan Rabu Abu, pertanda masa Prapaskah dimulai. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah, masa 40 hari sebelum Paskah, yang berakhir pada hari Kamis Suci sebelum Ekaristi. Melalui abu yang telah diberkati, ditandai pada dahi, umat beriman untuk memulai siarah imannya selama masa tobat ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, abu yang sudah diberkat ditaburkan di atas kepala masing-masing umat beriman. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini. Tentang abu, simbol penyesalan dan pertobatan. Imam menandai para beriman dengan abu berkat yang diambil dari daun palma yang diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya. Abu adalah juga simbol kerendahan hati, di mana orang-orang berdosa dapat mengharapkan kemuliaan kebangkitan di hari Paskah. Tentang pantang dan puasa harus dilakukan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung untuk memperingati sengsara serta wafat Tuhan Yesus. Pantang ini dilakukan oleh umat yang sudah berusia 14 tahun. Dan puasa dilakukan oleh umat yang sudah berusia 18 tahun sampai usia 60 tahun. Puasa berarti hanya makan kenyang sekali dalam sehari, dan waktunya dapat dipilih sendiri, saat makan pagi, siang, atau malam. Puasa memiliki arti memurnikan hati dan lebih memusatkan perhatian untuk berdoa, dan juga merupakan bentuk dari persembahan, sehingga puasa dapat disebut doa dengan tubuh, karena dengan menjalankan puasa maka seseorang akan menata kembali tingkah laku dan segi rohani dalam hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pantang dilaksanakan sebagai bentuk pertobatan kita. Umat Katolik wajib berpantang pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat sampai Jumat Agung. Jadi hanya 7 hari selama masa Prapaskah. Jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minuman yang paling kita sukai. Pantang daging adalah contohnya, atau yang lebih sukar, pantang garam. Tapi ini bisa juga berarti pantang minum kopi bagi orang yang suka sekali kopi, pantang minum es bagi yang suka es. Pantang menurut ketentuan Konferensi para Uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa
hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu sebabnya puasa dalam Katolik selalu terlaksana dalam doa dan derma yang terwujud dalam APP atau Aksi Puasa Pembangunan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari Rabu Abu mengingatkan kita bahwa kita harus menyiapkan diri dengan menyadari kesalahan kita dan bertobat dengan berpantang dan berpuasa. Kita juga harus menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kerajaan Allah yang kekal akan menanti kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu yang kita peringati hari ini merupakan ajakan untuk introspeksi diri. Kita berdosa, lemah bagai debu. Kita seringkali terjatuh dalam dosa pengagungan diri sendiri, juga mencari pujian. Oleh sebab itu, kemauan untuk bertobat dengan sepenuh hati, bahkan dalam doa dan puasa, mestinya dilakukan terus-menerus. Rabu Abu menjadi sarana kita menghayati bahwa hanya Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Menerima kelemahan diri dan bertobat berarti memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Pada akhirnya, hidup dengan segala kejujuran di hadapan Tuhan, mengikutinya dengan kesungguhan hati, harus menjadi sikap hidup kita sehari-hari. Tidak hanya ketika Rabu Abu saja, namun diawali dari saat ini ketika kita menghayati ibadat Rabu Abu. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini dalam persatuan dengan seluruh gereja, kita menerima abu yang melambangkan kerendahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Abu yang biasanya ditandakan pada dahi, kita menandakan juga penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita. Meskipun abu itu tidak ditandakan sekarang pada dahi kita, namun kita menyadari bahwa kita hanyalah abu yang selalu memohonkan pengampunan Tuhan. Mari kita hening sejenak, membiarkan Tuhan menyentuh kita, agar kita pun mendapatkan kekuatan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Semoga gereja didorong untuk senantiasa membarui diri supaya semua orang merasakan kedamaian sejati dan kebahagiaan di dalam perkumpulan umat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semangat saling berbagi dengan yang miskin dan menderita muncul dalam hati semua orang yang memiliki kelebihan dalam hal materi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang Kristen yang menjalani masa puasa dan pantang ini benar-benar memulai hidup baru dengan mengingkari dosa dan kesalahan, serta perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga di masa Prapaskah ini kita sekalian bisa mencontohi Tuhan yang memberikan dirinya untuk hidup kita. Semoga kita bisa saling memperhatikan
dan saling berbagi suka dan duka dalam kehidupan bersama, terutama dengan mereka yang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyerahkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan kami. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sadar akan karya penyelamatan Allah bagi kita. Marilah kita memuji Dia. Kita menjawab seruan berikut ini dengan berseru, sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putra-Mu. Maka kami memuji Engkau karena kasih-Mu yang besar. Engkau memelihara kami dengan menyediakan segala yang kami perlukan untuk hidup. Maka kami memuji Engkau. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Ketika kami berdosa dan menjauhkan diri dari-Mu, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Sebaliknya, Engkau mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu, melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Maka kami memuji Engkau. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan mendampingi hidup kami, sehingga kami dapat ambil bagian dalam pewartaan kabar gembira. Maka kami memuji Engkau. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Engkau memanggil kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu sebagai pengikut-pengikut-Nya. Dengan ini kami ambil bagian dalam hidup-Nya. Maka kami memuji Engkau. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Maka bersama seluruh umat beriman dan dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Vincentius, dan Pastor Paroki kami Pater Pian, kami melambungkan nada pujian bagi-Mu dengan berseru, sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Pada perayaan ini, kita tidak menyambut komuni kudus,
Meskipun demikian, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita masing-masing. Kita telah mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan doa pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa komuni batin. Kini, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku." Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam seluruh jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Dalam keheningan ini, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu." Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau mengenal, menyayangi, dan berkenan menerima kami dengan segala kelemahan kami. Asal kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mohon, semoga kami benar-benar hidup jujur, penuh belas kasih dan cinta kepadamu dan sesama kami, agar kami dapat menikmati buah penebusan Putra-Mu, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa,
dan menghantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, perayaan sabda kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.